Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatimah Azahra, Fatia Niami Rahmah, dan saya sendiri Arintia Ramadhani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami Orang Dewasa dalam Belajar. Materi pertama akan dibahas oleh Fatia. Kepada Fatia dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas materi tentang asumsi tentang orang dewasa dalam belajar. Menurut Knowles, ada 4 asumsi tentang orang dewasa dalam belajar. Yang pertama yaitu, orang dewasa mempunyai pengalaman. Di sini, setiap orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda di kehidupan masa mudanya. Bagi orang dewasa, pengalaman itu merupakan dirinya sendiri. Sesuai dengan perjalanan waktu, seseorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Nomor 2, orang dewasa mempunyai konsep diri. Maksudnya di sini adalah semakin dewasanya seseorang, dia telah mampu mengambil keputusan sendiri yang didasarkan pada konsep dirinya. Dan dia memerlukan dukungan atau semangat terhadap keputusan yang telah diambilnya tersebut. Dengan demikian, mereka sepenuhnya melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu orang dewasa mempunyai orientasi belajar. Pada anak-anak, orientasi belajarnya seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Maksudnya di sini, setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu. Maka kesiapan belajarnya bukan ditentukan oleh kebutuhan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan, perubahan tugas, dan peranan sosialnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatia. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbedaan orang dewasa dan anak dalam belajar. Yang pertama, dalam segi tujuan belajar. Tujuan belajar orang dewasa dalam belajar yaitu untuk saat sekarang dapat dimanfaatkan segera, sedangkan anak-anak diarahkan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, metode dan teknik. Metode dan teknik orang dewasa dalam belajar yaitu lebih banyak mengajak warga belajar untuk berbuat melalui diskusi, metode kasus, simulasi, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak, ceramah guru lebih dominan. Yang ketiga, sumber belajar atau guru. Sumber belajar atau guru dalam dewasa dalam belajar yaitu tidak ditentukan secara formal, asal punya keterampilan dan mau membantu warga belajar. Sedangkan anak-anak ditentukan secara formal. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dalam orang dewasa yaitu evaluasi diri, sedangkan anak-anak keberhasilan dalam belajar. Yang kelima, kurikulum. Dari segi kurikulum, orang dewasa yaitu kesepakatan tutor dengan warga belajar, sedangkan anak-anak ditentukan oleh lembaga tertentu. Yang keenam, waktu. Dalam orang dewasa, waktu kesepakatannya antara tutor dengan warga belajar, sedangkan anak-anak ditentukan oleh guru. Yang ketujuh, tempat. Tempat orang dewasa yaitu disepakati bersama antara tutor, warga belajar, dan pengelola, ditentukan oleh guru atau pengelola lembaga. Yang kedelapan, mata pelajaran. Mata pelajaran orang dewasa yaitu praktis dan keterampilan, sedangkan anak-anak lebih umum. Motivasi belajar. Pertama, motivasi adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan.
Dan yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Motivasi orang dewasa dalam belajar. Yang pertama, menghargai diri sendiri dan dihargai orang lain. Kebutuhan harga diri, ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri, seperti kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain, yaitu kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang. Yang kedua, keinginan untuk dimiliki dan mencintai. Kebutuhan dimiliki dan cinta, kebutuhan dasar setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan. Kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan untuk dimiliki ini penting untuk sepanjang hidup. Yang ketiga, stabilitas, keteraturan, proteksi, dan struktur hukum. Kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologi terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan hidup. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Fatimah. Kepada Fatimah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar orang dewasa menurut para ahli. Yang pertama ada Gibb. Gibb ini adalah seorang pelopor dalam penelitian pendidikan orang dewasa. Dia menyimpulkan ada 6 prinsip. Yang pertama, kegiatan belajar orang dewasa itu berorientasi pada problema kehidupan yang dihadapi si orang dewasa yang bersangkutan di kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, kegiatan belajar orang dewasa itu sangat erat kaitannya dengan pengalamannya yang telah diperoleh. Yang ketiga, pengalaman yang diberikan dalam kegiatan belajar orang dewasa hendaklah pengalaman yang mempunyai makna yang bersangkutan. Yang keempat, pengalaman belajar yang diberikan hendaknya atas pilihan orang dewasa itu sendiri. Yang kelima, orang dewasa mestilah dilibatkan dalam perumusan tujuan belajar, serta didorong untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, hendaknya si orang dewasa memperoleh balikan atau feedback dari apa yang telah dikerjakannya, sampai di mana kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua ada Miller. Menurut Miller, prinsip yang pertama adalah peserta didik orang dewasa dalam belajar harus termotivasi agar tingkah lakunya berubah. Yang kedua, peserta didik harus didasarkan atas ketidakmampuan untuk berperilaku. Yang ketiga, peserta didik orang dewasa harus memiliki gambaran yang jelas terhadap tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, peserta didik orang dewasa harus mendapatkan dukungan atas tindakannya yang benar. Yang kelima, peserta didik orang dewasa harus memiliki serangkaian materi yang tepat untuk dipraktekkan. Yang ketiga, menurut Center of International Education, University of Massachusetts dalam Marzuki 2010, orang dewasa mempunyai gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing berbeda dalam pengalaman, pikiran, konsep, pengakuannya terhadap kenyataan. Yang kedua, orang dewasa akan belajar dengan mudah dalam situasi yang saling mempercayai, kerjasama, dan saling menghormati.
Yang ketiga, orang dewasa akan belajar dengan baik bila materi yang diberikan berhubungan dengan keadaan yang mereka butuhkan. Yang keempat, orang dewasa akan belajar dengan baik bila mereka merumuskan sendiri tujuan belajar yang hendak mereka capai. Yang kelima, potensi belajar orang dewasa hanya akan berkembang dalam situasi belajar yang dialogis. Yang keenam, masing-masing orang dewasa mempunyai pengalaman yang tidak terhingga untuk dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, menurut Knowles dapat dibagi tiga secara garis besar. Yang pertama dari aspek fisiologis. Orang dewasa akan belajar dengan efektif apabila mereka yang bersangkutan dalam keadaan cukup sehat dan tidak tegang. Yang kedua, penglihatan dan pendengarannya dalam keadaan baik. Yang ketiga, dalam usia di bawah 40 tahun karena pengaruh fisiknya tidak terlalu berlebihan. Yang keempat, diselenggarakan dalam waktu yang tepat. Selanjutnya, dari aspek konsep diri dan harga diri. Ketepatan belajar orang dewasa akan efektif apabila cukup pengetahuan dan pengalaman untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, tujuan belajar dirasakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, peserta didik dilibatkan dalam menentukan tujuan. Yang keempat, adanya keyakinan diri untuk menerima perubahan. Yang kelima, adanya keyakinan diri untuk menerima perubahan yang diajarkan dan teknik belajarnya fleksibel, serta memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Selanjutnya, materi belajar sesuai dengan tingkat kecakapannya, dan lain-lain. Yang ketiga, ada aspek emosi. Kegiatan belajar orang dewasa akan efektif apabila kepada peserta didik diberikan dorongan dan rangsangan. Yang kedua, adanya kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, kegiatan belajar tidak menimbulkan reaksi emosional. Yang keempat, adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang kelima, merasa tidak ada tekanan dari instruktur. Yang selanjutnya, pelayanan yang diberikan secara sungguh-sungguh, sikap instruktur tidak kekanak-kanakan, dan pelayanan yang diberikan menggunakan multi-channel, pengalaman belajar diberikan dengan pengulangan secukupnya, dan melalui komunikasi dua arah. Selanjutnya, menurut James Brookfield, 1987. Dia menyarankan beberapa prinsip. Yang pertama, orang dewasa mempertahankan kemampuan untuk belajar. Yang kedua, orang dewasa dalam kelompok belajar merupakan individual yang sangat berbeda. Yang ketiga, sesuai dengan pertambahan usianya, pengalaman orang dewasa secara berangsur-angsur akan menurun. Yang keempat, pengalaman orang dewasa merupakan sumber belajar utama dalam situasi mereka belajar. Selanjutnya, konsep diri orang dewasa bergerak dari ketergantungan ke arah kemandirian yang pada gilirannya akan tumbuh rasa tanggung jawab dan keyakinan terhadap dirinya. Selanjutnya, orientasi belajar orang dewasa cenderung berpusat pada kehidupan. Selanjutnya, orang dewasa dalam belajar perlu dimotivasi dengan berbagai cara. Partisipasi aktif orang dewasa dalam mengikuti kegiatan belajar akan memberikan dukungan terhadap keberhasilan belajarnya. Selanjutnya, dukungan lingkungan yang menyenangkan adalah kunci keberhasilan dari orang dewasa tersebut dalam pembelajaran. Yang kelima, menurut Morgan dan kawan-kawan pada tahun 1976. Yang pertama, orang dewasa akan belajar dengan efektif bila adanya keinginan untuk belajar. Yang kedua, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila dia memahami tujuan dalam pembelajarannya. Yang ketiga, kegiatan belajar akan efektif dengan adanya kegiatan latihan dan praktek. Yang keempat, orang dewasa akan belajar dengan baik apabila adanya lingkungan yang menyenangkan, kegiatan yang menarik, dan keyakinan untuk memperoleh kemajuan dari belajar. Yang kelima, kegiatan belajar akan memberikan hasil yang permanen apabila terdapat keterhubungan antara ide atau fakta dengan ide atau fakta yang lainnya.
Jadi, bila prinsip-prinsip tersebut ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran orang dewasa tersebut akan berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan pula prestasi belajar yang sangat baik. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatimah. Itulah hasil presentasi diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.